Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Aziza dari SD Negeri Aji Barangmatan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan menyampaikan disiplin positif yang ada di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Aji Barangmatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kepala SDNG Barangmatan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDNG Barangmatan. Di situ kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sejuk dalam acara menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Aziza dalam program pendidikan guru penggerak yang sedang dilaksanakan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang amat hormati, demi lancarnya acara aksi nyata diseminasi pada siang hari ini,
Marilah kita buka bersama acara siang ini dengan melafalkan lafal basmalah bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Negeri Aji Barangmatan pada yang terhormat Bapak Kusmeni SPG. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini untuk kesekian kalinya kita mengikuti kegiatan dan hari ini dengan materi asinasa budaya positif di SDM yang pertama tentunya kita menyambut baik dan terima kasih tidak-tidaknya materi ini bisa menjadi acuan kita dalam mengaplikasikan budaya positif di SDM kita. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal baru, kemudian kita bisa mempelajari materi itu untuk bisa mempraktekkan di SDK. Walaupun kita sudah melaksanakan banyak budaya positif yang biasa kita lakukan, ada berjabat tangan di depan anak-anak, kemudian misalkan salam dan sholat buka berjamaah ini tentu menjadi budaya yang sangat bagus. Kenapa? Karena semua itu membentuk karakter yang saat ini sangat dibutuhkan. Kemajuan zaman itu ternyata banyak membentuk karakter-karakter yang berbeda-beda, kadang lepas kendali. Apalagi kalau kita melihat di kelas 1 ada anak yang perlu mendapat pembinaan dan pendampingan. Harapan kami sekali lagi bahwa kegiatan guru penggerak yang dalam hal ini dilakukan oleh Juliana Aziza SPD merupakan CGP angkatan 11 di Kabupaten Banyumas, dan pasti nanti ada CGP yang lain. Kita berarti sudah mulai ada 2, nanti dengan nanti akan menyusul lagi ada banyak suster seorang terus sudah luar saya belum saya, tapi nanti masih ada mas awal masih ya mas awal masih punya kesempatan diskusi Novi dan yang lain Pak Pri sebetulnya dan saya ini angkatan 1 sudah masuk dan jadi sekali lagi untuk kegiatan ini pasti ada yang pakai. Ya, terima kasih sekali partisipasi teman-teman dulu ya, dalam mendukung kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 dalam hal ini adalah semoga kegiatannya bisa berjalan lancar, tidak ada hal apa dan kita bisa mengambil materi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah disampaikan kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya itu diseminasi dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Aziza SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada yang terhormat Ibu Rina Aziza SPD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah makasih yang saya hormati Bapak Guru selaku Kepala Sekalian, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDNK sekalian. Sebelumnya tadi kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan beri-beri nikmatnya terutama iman sehat pada kita semua sehingga pada siang hari ini walaupun kita sedikit masih sampai di kegiatan-kegiatan pagi hari, tapi insya Allah Bapak Ibu dalam mengikuti acara kegiatan destinasi ini selalu dalam keadaan sehat dan mendapat kemenangan. Salam tak lupa kita sedangkan di keadaan junjungan Nabi Ustaz Muhammad Bapak Ibu SDN Keraton yang saya hormati, sebelum saya berterima kasih atas kesempatan waktunya dalam mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan di sini. Saya belajar bersama buku materi yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru anak ini, terutama di modul 1.4 yaitu budaya positif. Tentunya di sekolah kita tercinta ini sudah mengimplikasikan, sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Seperti itu. Ini masih bisa next. Sebelum masuk ke acara nih Bapak Ibu, untuk membangkitkan semangat kita, pastikan kita yang baru semangat masih rasa capek ya. Semoga atas lelah itu kita yuk semangat kita begini berapa dengan teman saya belajar. Selamat ya Jangan sampai ada capek di. Lanjut, materi ada kesepakatan forum diseminasi nih Bapak Ibu. Kesepakatannya yaitu ada menghargai siapapun, apa semuanya. Kita saling menghargai nih. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, izin ketika hendak keluar kelas ya. Kita yang sama, ya zaman ini. Yang kelima, boleh makan dan minum dengan tenang. Jadi mas ini boleh sambil makan. Baik. Bapak Ibu, inilah materi kita hari ini. Jadi seorang guru itu, guru yang baik harus bagaimana, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini Bapak Ibu, di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti kita dapat menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif itu sendiri adalah motivasi perilaku manusia
Yang ketiga ada konsep keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya posisi konstitusi dan penerapan segitiga pasti. Nah, dalam siang hari ini nanti sampai selesai penutupan itu kita akan bahas satu persatu. Apa saja sih isi dari konsep-konsep ini? Selanjutnya. Nah, konsep inti yang pertama ada disiplin positif. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi disiplin ini. Apa sih menurut Bapak Ibu disiplin positif itu yang ada di sekolah kita? Atau konsep disiplin positif yang dapat diterapkan di sekolah kita? Monggo. Perilaku positif. Perilaku positif. Ya, kalau gimana? Perilaku positif. Perilakunya siapa itu? Anak-anak. Anak-anak. Dan gurunya ya, baik, bagus. Terima kasih. Yang pertama sampai lagi. Perilaku sikap-sikap yang baik yang perlu ditanamkan pada masa depan. Disiplin positif itu merupakan suatu sikap atau tindakan yang baik-baik yang perlu ditanamkan kepada peserta. Ya, baik. Terima kasih jawabannya dari Pak Awal dan Pak Siti. Memang betul nih jawaban beliau berdua ada sikap baik yang ditanamkan kepada peserta didik kita nih di sekolah kita nanti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak dalam bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri pada anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu adalah kita menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kesadaran diri pada anak didik kita di sekolah sehingga tujuan dari pembelajaran, tujuan dari isi sekolah kita itu terwujud seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan dari saya. Di sini ada kata nilai-nilai kebajikan. Seperti apa contohnya nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sendiri, Iya, kalau beda nilai-nilai kebajikan ini adalah salah. Ya, kita menerapkan salah ya. Anak ketika bertemu dengan itu dalam lingkup di sekolah maupun di luar mengubah disiplin positif mengerjakan tugas yang bagaimana maksudnya mengerjakan tugas apa ya disiplin di setiap hari ya itu dengan ada lagi yang bisa menambahkan sama itu nilai-nilai kebajikan. Lihat orang lain itu tidak melaksanakan itu, tidak orang lain itu tidak. Seperti itu. Jadi mencontoh, memberikan contoh ya, memberikan contoh perilaku yang baik dulu ya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu contoh menolong teman jatuh. Iya betul. Ini terima kasih buat suka menolong kita juga dapat menanamkan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan suka menolong. Iya. Ada teman yang jatuh, tidak usah disuruh ditolong mas, tapi sudah langsung bisa menolong temannya. Nah, kita masih di materi disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam rangka segala tindakan. Jadi kita menanam disiplin pada anak untuk memberikan anak itu supaya sadar disiplin dirinya dan dalam mengontrol perilaku dirinya, terutama yang bersikap yang baik. Kita kan maunya di sekolah kita semua anak-anak kita pada sekolah kita menerapkan yang namanya perilaku yang baik. Positif seperti itu. Next. Nah,
dapat membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan. Nah, di sini juga dalam kita menerapkan disiplin positif pada diri siswa kita itu bukan karena aku kan timur pendukung guru, jadi sikapnya kudu baik, tidak seperti itu bila baik mungkin, tidak dengan paksaan ataupun merasa apa dipuji guru lah. Kan di setiap kelas ini bersama rajin banget, aslinya malas banget, kamu benar dipuji guru, ya tidak seperti itu ya. Semuanya harus bersumber dari dalam diri ya. Nah ini tadi paksaan, kajian ataupun hukuman seperti itu. Nah Bapak Ibu, dalam menanamkan disiplin positif dalam sekolah kita ini kepada peserta didik, kita juga harus memahami karakter yang dapat diterapkan ke peserta didik kita, yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu, adakah di sini yang belum pernah mendengar sama sekali atau yang belum melaksanakannya, menyanyi pelajar Pancasila? Yang belum pernah dengar ada? Kayaknya tidak ada lah ya. Semuanya pernah lah ya. Tidak benar, tapi belum bisanya. Oh benar. Terus ada yang berkebinekaan global, nilai bergotong royong. Kita juga sudah menanamkan kepada anak-anak didik kita bergotong royong yang contoh kecil saja di dalam kelas seperti apa, Bapak Ibu? Tiket kelas, membutuhkan kerja sama. Kreatif, anak-anak kita juga sudah kreatif ya dalam pengembangan karya-karyanya. Apa itu sengaja Pak Pri? Dari siswanya Pak Pri. Kreatif. Ya memanjang hasil karya dan dijaga bersama. Ya, seperti P5 kita sudah melaksanakan di Bapak Ibu. Ada bernalar kritis, tentu dalam pembelajaran kita menggunakan metode dan cara yang apa? Bervariasi. Ya, terus memposisikan murid peserta didik sebagai apa? Subjek atau objek? Subjek. Ya, kita sebagai fasilitator. Sehingga menumbuhkan anak itu bisa secara kritis. Terus ada lagi nilai karakter mandiri ya. Contohnya siswa menerapkan mandiri mengerjakan tugas ya. Terus yang sampai ke mandiri ya. Lanjut. Untuk materi selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri motivasi? Dorongan apa?
Siapa yang bersuara? Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Satu itu motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi. Ya, ada motivasi untuk mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya. 3 motivasi perilaku manusia selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Maksudnya itu mereka ingin menghargai dirinya sendiri ya dengan nilai-nilai yang mereka tampilkan dalam motivasi internal mereka. Seperti itu. Ya, dari motivasi sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, coba dalam tahun ajaran baru kemarin, sudahkah kita menjalankan atau melaksanakan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Sudah. Nah, siapa yang membuat keyakinan kelas ini? Siswa. Dan siapa yang akan melaksanakannya? Siswa. Peraturan itu siswa yang membuat dan siswa itu juga yang melaksanakan, dan itu atas kesepakatan kesadaran dalam diri yang peserta. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu ya kita sebagai seorang guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan hanya kesepakatan murid, tapi kesepakatan guru dan kesepakatan murid. Ada juga keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal nih Bapak Ibu ya. Pertanyaan universal itu seperti apa? Tidak makan di dalam kelas. Seperti itu kan? Universal, umum, iya yang menyeluruh bisa dilaksanakan bersama-sama. Mau izin ke belakang ya boleh izin ketika pelajaran, izin ke belakang, izin pulang ya izin boleh Pak? Boleh. Ya boleh izin ke belakang ketika pelajaran, memperhatikan saling memperhatikan ya dengan pertanyaan universal yang mudah diingat. Jadi kita tidak perlu membuat keyakinan kelas itu yang menjadi tapi anak tidak ingat. Jadi mereka tidak akan melaksanakannya ya. Ya dengan pertanyaan yang universal saja yang mudah diingatkan. Nah ini kuncinya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Tidak hanya dibuat tapi harus dilaksanakan. Dipraktekkan. Diberi apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Yes. Coba Bapak Ibu kita perhatikan keyakinan kelas 4 tadi ya. Ada 5 keyakinan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah sudah menggunakan pernyataan universal? Ya. Sudah. Apakah sudah menggunakan kalimat yang positif atau belum? Sudah. Contohnya kalau kalimat yang tidak positif itu yang seperti apa? Jangan berbicara sembarangan. Kita bisa menggunakan kalimat yang positif. Buang sampah. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren. Agar menjaga kelas supaya rapi dan bersih dan indah, tentu kelas harus selalu menjaga kerapiannya, kebersihannya, keindahannya. Nah itu harus bersih, indah ya. Seperti itu contohnya. Dan kita bersihkan baik dan menyayangi teman. Ada saling bekerja sama. Kalau bekerja sama dalam pembelajaran boleh tidak? Boleh. 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 Ada sangat.
Kalau seperti itu penanaman nilai penerimaan pelajar Pancasilanya masuk ke apa gitu? Kalau kita bisa ulang ya misalnya. Yang lain itu berteman tanpa membeda-bedakan ya. Dalam membuat keyakinan kelas kita juga menanamkan kepada anak itu, ayolah kita bermain, berteman dengan semuanya tanpa membedakan status sosial ya, jenis agama, suku, ras, warna kulit. bentuk. Sebenarnya apa kira-kira? Ayo. Ya, sedikitnya seperti ini Bapak Ibu. Kita bermain kelompok lagi, kolaborasi. Nah, dengan tangan teman sebelahnya. Saya berikan pertanyaan dijauhi kita. Ya. Berarti kelompoknya kanan atau kiri? Hitam kiri. Mulai bisa? Ini percobaan sebenarnya. Mulai nih. Hijau. Tiga, dua, satu, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berarti hebat semua ya. Bapak Ibu, pada disiplin positif yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia kita membutuhkan yang kita butuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kira-kira apa? Tanda pengapakan. Sedang makan apa? Apalagi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Perhatian. Kasih sayang, mendidik, kata kebutuhan kita banyak di sebenarnya. Nah, dalam konsep kebutuhan dasar manusia ini ada apa saja coba? Kebutuhan untuk kebebasan, dihargai, dicintai, disayangi, itu semuanya masuk kebutuhan dasar sebagai manusia. Seperti pernyataannya itu, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau murid tersebut melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita kan setiap hari pasti menemui jangan menyalahkan anak itu nakal, bukan gitu. Mulai saat ini kita membuat yang perilaku negatif, tapi kita menanamkan disiplin positif atau perilaku positif. Setiap anak yang melakukan atau melanggar peraturan, mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh apa? Kasus yang ada di kita kecil. Ya, seperti kasusnya Bu Yuni, kita bisa telusuri ya bahwa apa sih sebenarnya alasannya anak tersebut melakukan hal itu atau dengan kata-kata yang tidak baik kan, kasusnya Mas keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, kita bisa cari tahu kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Bisa juga kasih sayang, tadi kan sudah kita telusuri ternyata orang tuanya sibuk bekerja, ya mungkin kurang kasih sayang, kasih sayang, ingin berhak, Mungkin sudah dikasih. Tapi kurang. masih kurang, Masih kurang saya. masih kurang sayangnya. Apa mungkin ya ingin diperhatikan lebih oleh bapak ibu guru, bisa kan? Bisa. Selain membutuhkan kebutuhan dari kasih sayang dari orang tua, mungkin dia pengen berikan kasih sayang juga oleh bapak ibu guru.
seperti itu. Yuk next. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi itu yang sudah Bapak Ibu jawab semuanya Tadi seperti Pak Desi yang jawab kebutuhan dasar sandang, pangan, Pak. Masuk ke dalam yang mana? Bertahan hidup. Bukan hanya persoalan diri kita juga sebagai Bapak Ibu guru kita juga membutuhkan kebutuhan dasar yang namanya diterima, dimanusiakan seperti itu kan? Penguasaan ini bukan berarti konotasi negatif yang kita berkuasa gitu, bukan berkuasa tapi penguasaan misalnya kurikulum yang semakin berubah, semakin maju. Kita kan butuh penguasaan ya, ada kurikulum tersebut, IT-nya ya, terus dalam pengolahan rapor ya segala sesuatunya kita juga butuh yang namanya penguasaan di bidang yang ada juga kebebasan. Mungkin siswa di dalam kelas bukan mungkin lagi banyak ya siswa yang merasa ingin bebas. Tadi kan kita sudah tahu keyakinan kelas ya. Nah, itu keyakinan salah satunya adalah solusi supaya anak itu kita boleh kebebasan dan kesenangan kepada peserta didik. Jadi kalau dulu kan ada yang tata tertib sekolah seperti itu Ibu, yang buat sekolah yang disuruh melaksanakan adalah siswa. Tapi berbeda dengan sekarang ya. Kita berkeyakinan kelas, jadi mereka sendiri yang membuat, mereka juga yang menanamkan dan melaksanakan. Nah, dalam tadi kebutuhan dasar manusia, seperti studi kasus seperti ini Bapak Ibu. Ini kemarin pagi itu saya tidak sengaja jalan-jalan ke kantin ya. Ya, Ibu Roma penjaga kantin mengadukan ada siswa kelas 2 yaitu Ibrahim sering hutang jajan di kantin. Sehari hutang, sehari bayar dan hutang. Kira-kira apa alasan dia melakukan kebutuhan dasar apa dia menjadi seperti itu? Bertahan hidup. Iya betul. Ayo Bu coba selesai selanjutnya. Orang tua. Nah, alasannya itu benar dan tinggi Bapak Ibu yang sudah dijawab. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan loh. Selain itu saya juga tanya, apa? Aku senang Bu. Batir-batirnya kan itu rombongan, ikannya rombongan. Jadi teman-teman itu bahkan belan berani kayak gitu loh. Jadi merasa senang mempraktekkan kerjanya seperti itu. Terus ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya, dia senang. Berarti kan dia senang tadi disenangi teman. Mungkin juga penggunaan perhatian dari gurunya ya. Mungkin mencari perhatian campur lah ya. Terus setelah itu kan gurunya pasti memanggil membutuhkan orang tuanya ya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia lagi. Terus maka kebutuhan dasar yang sedang berguna juga adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Ya. Di dalam posisi kontrol restitusi itu berkaitan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ayo coba Bapak Ibu di sini. Disinilah posisi kontrol restitusi itu sendiri Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai guru itu bisa sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Coba kita renungkan, kita pernah melakukan ini tidak sebagai guru penghukum,
guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, apakah kita sudah sebagai teman dengan murid kita, guru sebagai pemantau, dan ada pula guru sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol restitusi ya. Kita cenderungnya kemana sehari-harinya kita Bapak Ibu? Secara utamanya ya, kita sebagai seorang pendidik, utamanya kita menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang paling tepat digunakan. Iya betul. Dikasih apa? Dikasih B. Dikasih B. Wow. Keren. Ya, terus bagaimana? Ibu. Nah, posisi kontrol negatif. Ada posisi perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Kita sebagai guru penghukum, kita biasanya berkata seperti ini, kalau hukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan hukum. Seperti itu atau tidak? Baiklah, asli baiklah. Kalau kita melakukan posisi penghukum itu, ya hasilnya kepada peserta didik itu apa? Anak tidak takut, terus anak bisa meniru. Iya, anak bisa meniru ya, Bu. Anak melakukan tangannya misalkan harus orang kepada menyambut. Nah, kan seperti itu akhirnya menirukan posisi penghukum. Nah, kita lupa. Nanti setelah kita tahu konsep-konsepnya, kita bisa merubahnya ya. Terus membuat orang merasa bersalah ya, yaitu bisa dengan berceramah menunjukkan kekecewaan ke dalam kita itu menampilkan sikap kayak kita membuat mereka bersalah dengan kalimat seperti ini. Kamu sudah mengajarkan ibu bapak, kenapa sih kamu melanggar ini? Kan anak menjadi aku guru baru aku dimarahin salah ya kan seperti itu kan. Nah hasilnya itu anak dapat menyembunyikan atau menyangkal, bisa juga berbohong yang bahwa salah mengajar kewenangan salah guru kan akhirnya berbohong. Terus perilaku kontrol positifnya itu, nah kita bisa terapkan sebagai teman, ya. Lakukan untuk bapak ibu, ya. Contohnya, Mas, tenang demi bapak ibu, jangan rajin ya, supaya kamu gak ingat satu, kan sebagai teman, ya. Nah hasilnya apa? Kita saling bertergantungan. Posisi kontrolnya selanjutnya itu pemantau ya. Guru itu bisa berbuat begitu dan mengukur sebagai pemantau kita yang menilai dan mengukur perkataan apa yang dapat guru sampaikan. Nah kalau pemantau ya ada anak yang bersalah, kita pantau terus kita tanya dan apa peraturannya. Selain itu juga apa konsekuensinya atau sanksinya. Apa yang telah kamu lakukan? Kita tanya ke anak, kita kan pantau. Nah seperti itu. Hasilnya bisa berdasarkan bila kita diawasi ketiga. Kayak itu. Kalau mati mudah ya. Berarti masih sudah apa belum diperbaiki. Nah posisi kontrol diri yang paling tepat kita gunakan adalah manajer dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dapat mengembangkan sebuah karakter dan watak siswa hasilnya. Lanjut Bu. Ya, dalam posisi kontrol restitusi ini ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut tadi, yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang menemukan solusinya, tapi kita melatih anak juga untuk menemukan solusi. Selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri ya. Jadi anak tidak merasa terpojokan, tersalahkan, anak merasa minder, tidak ya. Tapi membuat anak itu bisa memanage dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Semua murid kita adalah yang terbaik.
mereka mempunyai sisi yang Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Bapak Ibu di sini, apabila Bapak Ibu mempunyai permasalahan sama siswa kita, apakah yuk kita sama-sama belajar di segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu cara atau langkah kita nih, dalam menyelesaikan masalah mengatasi masalah yang dilakukan oleh siswanya. Nah, Bapak Ibu dalam segitiga itu sebelumnya sudah mengenal apa belum? Benar. Sudah yang benar. Jadi yang saya dulu pastinya. Sekarang lagi datang kembali. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya, Bapak Ibu. 3 tahapannya nih. Yang satu itu tahap menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan saya sebagai studi kasus di Bapak Ibu di kelas saya. Kemarin pas matematika ada murid saya si Alma. Itu lagi nemu dong di ini di meja. Terus waktu apa yang udah lakukan lagi makan. Menstabilkan identitas. Ya, katanya sana apa sih kalau kamu nggak bilang kan? Kamu kok nggak dibagi itu kenapa? Dia bisa saya salah ya, saya apa sih lagi? Alasannya apa? Saya tanya. Lapar, lapar, apa itu lapar? Iya. Kenapa sih kamu lapar? Saya tidak sarapan. Kenapa saya kesiangan? Jadi buru-buru saya tidak sarapan. Lah kenapa kamu bisa kesiangan? Bangunnya siang, nah apa mandi kamu di sini? Nah, bukan tempat nonton lomba. Iya, nonton lomba. Belasan sampai jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Saya tidur jam 9. Tidur jam 8. Anak dari sana diceritakan dong. Setelah identitasnya sudah stabil, baru kita memvalidasi tindakannya. Tadi kamu makan di kelas salah, betul. Iya, saya salah. Seperti itu. Kalau sudah, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Fungsinya keyakinan kelas itu ya, Bu. Kalau dari salah, anak bisa mengingatnya kembali. Iya, Bu, boleh makan dan minum ketika istirahat. Jadi kalau makan ketika pelajaran boleh tidak? Solusinya, solusinya tidak akan mengulangi. Saya kemudian nanti lebih pagi lagi supaya bisa sarapan kayak gitu. Nah, setelah saya menerapkan segitiga restitusi di kelas saya, terus anak diberikan umpan balik. Ya, umpan baliknya dia merasa bagaimana sih seperti merefleksikan ya. Nah, dia bilang ya saya senang Bu, tidak merasa terpojokkan, tidak minder, mana jadi minder. Saya minder izin Bu, ditegur lagi pelajaran kewenangan makan harus kumpis itu makan namun kasih kewenangan guru jadi izin seperti jadi sekarang saya sudah tidak izin dan tidak malu, tidak merasa terpojokkan seperti itu. Dan ternyata saya masih kayak diberi motivasi sama guru gitu loh. Nah ini dia tadi ada dokumentasi ya. Menstabilkan identitas itu tadi berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita jangan sekali-kali menyalahkan tapi adalah proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Ibu. Tahap yang selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Bahwa validasi tindakan yang salah itu bisa dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa yang memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kebutuhan seperti apa, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif, jadi aktif guru dan orang tuanya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak dia, kebutuhan dasar manusia yang itu. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna
kepada murid atau anak kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dalam diri mereka sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Tadi adalah penyampaian dari disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Monggo kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan. Oh ya Pak Desi, Pak Desi, apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya baru mengajak kelas karakter anak-anak dari kelasnya. Nah, misalkan dari anak tersebut membuat kesalahan, sementara saya belum mengenal karakternya, itu gimana solusinya ya? Oh seperti itu ya. Kita belum mengenal anak, terus bagaimana kita solusinya? Ya Pak Desi bisa menggunakan yang namanya pertama masuk itu dengan tes apa ya? Diagnosis ya? Ya, betul. Asesmen ya. Tes diagnostik awal untuk mengetahui karakter atau minat anak. Nah setelah itu kita juga bisa namanya apa? Menerapkan posisi diri kita sebagai apa? Sebagai gurunya sebagai manajer kan. Nah setelah sudah sebagai manajer kita sudah menerapkan asesmen diagnostik, kita juga sebagai manajer. Nah ini apa? Kan tadi kan manajer kan. Nah kalau sudah ini kebutuhan siswa itu apa? Kebutuhan bahasa manusia tadi kan 5. Tadi juga sebagainya. Nah itu bisa diterapkan juga. Jadi kita bisa memahami karakter siswa kita. Terus teman banyak pengen diberi kasih sayang. Sehingga rata-rata seperti itu ya. Anak kurang perhatian dari orang tua juga kasih sayang. Seperti itu. Terus kalau ada siswa tersebut yang belum kita kenal, membuat kesalahan, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti kita resti. Bagaimana Pak Desi? Ya. Ya. Monggo, ada pertanyaan selanjutnya? Saya mau tanya, ini terima kasih ya atas waktunya. Saya mau tanya terkait dengan apa yang kalian sampaikan atau dipaparkan itu ya. Ini tentang keyakinan kelas, ya keyakinan kelas ya, keyakinan kelas bahwasanya menumbuhkan atau menerapkan keyakinan kelas agar berlanjut dan terlaksana itu bagaimana? Caranya ya, Ya. cara agar keyakinan itu dapat berlanjut ya, bagaimana caranya? Nah, keyakinan kelas itu kan yang membuat adalah siswa kan. Siswa membuat keyakinan kelas. Atau yang bisa kita sebut dulu itu kan peraturan ya. Otomatis kalau sudah buat peraturan kan harus dilaksanakan juga. Peraturan yang kita buat kita laksanakan juga. Ya kan? Nah seperti itu keyakinan kelas supaya bisa berjalan terus ya kita libatkan anak dalam membuat peraturan. Sudah membuat peraturan, nah anak masing-masing anak mengusulkan peraturannya apa, keyakinannya apa, nah itu diterapkan juga. Yang menerap, nah nanti kalau sudah kenaikan kelas ganti anak lagi, bukan keyakinan kelas yang ini yang kita buatlah. Nah Berarti intinya dibuat anak dan dilaksanakan oleh anak. Terima kasih Bu. Penemuan disiplin. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya ya yaitu Bapak Ibu dari disiplinasi ini yaitu untuk kita menumbuhkan menanamkan disiplin positif itu dari keenam ya konsep-konsep inti ini seperti kita menanamkan disiplin positifnya. Setelah itu motivasi perilaku manusia, ada membuat kebutuhan dasarnya, posisi kontrol. Selanjutnya kita menerapkan sehingga kalau kita sudah menerapkan 6 posisi kontrol ini, nah kita dapat menerapkan ya mewujudkan suatu visi yang ada di sekolah ini. Kita bisa menumbuhkan sikap positif atau disiplin positif dalam diri siapa? Diri siswa dan guru.
sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang dapat menumbuhkan karakter positif. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, baru saja kita ikuti bersama diseminasi dari calon guru penggerak Ibu Rina Aziza dari angkatan 11 yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan kemudian tadi sudah disampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, Bapak Ibu marilah acara hari ini kita tutup bersama dengan melambangkan alhamdulillah. Dalam kedua acara banyak orang mohon makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.